Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrul Ulum Habibah dari Program Studi Agribisnis 2020 dengan NIM 23020320140096 dengan Asping Kak Aditya dalam mata kuliah Praktikum Budidaya Ternak Unggas. Nah, saya akan sedikit menjelaskan terkait pakan ternak. Sebentar. Yang pertama dulu deh. Bahan pakan itu merupakan suatu bahan yang dimakan oleh ternak yang mengandung energi dan zat-zat gizi di dalam bahan pakan. Lalu kebutuhan pakan ternak akan dicerminkan oleh kebutuhan terhadap nutrisi suatu ternak. Nah, jumlah nutrisi setiap harinya itu sangat bergantung pada jenis ternak, umur, fase pertumbuhan, kondisi tubuh, dan lingkungan tempat hidupnya serta bobotnya. Secara internasional, pakan itu terdiri dari 8 kelas, yaitu hijauan kering, pastur, silase, sumber energi, sumber protein, sumber mineral, dan sumber vitamin dan zat aditif. Nah, klasifikasi bahan pakan ternak itu yang pertama, tadi hijauan kering dan jerami. Hijauan kering dan jerami merupakan bahan-bahan yang rumput dan daun-daun yang dikeringkan, yang sengaja dikeringkan dan mengalami proses fermentasi. Yang kedua ada hijauan segar. Nah, hijauan segar ini didapat dari hasil rumput maupun leguminosa. Hijauan kering ini terasa lebih kasar ketimbang hijauan kering. Nah, selanjutnya adalah silase. Silase ini menyebutkan silase hijauan ini yaitu contohnya itu jagung. Tetapi mereka itu tidak terdiri dari biji-bijian maupun rerumputan atau akar-akar rumput itu. Nah, selanjutnya adalah sumber energi. Sumber energi ini yang termasuk yaitu mengandung kandungan protein kasar kurang dari 20%. Nah, zat kasar ini digunakan sebagai sumber energi adalah utamanya karbohidrat. Nah, selanjutnya sumber protein. Sumber protein ini biasanya berupa tepung atau bungkil. Contohnya tepung atau bungkil. Selanjutnya sumber mineral sendiri itu unsur organik yang banyak fungsinya proses pengatur pertumbuhan. Nah, mineral ini kandungannya yaitu asam amino yang baik dengan mengandung vitamin dan mineral. Selanjutnya adalah sumber vitamin. Sumber vitamin ini yang dibutuhkan kecil jika untuk pertumbuhan yang normal sehingga sebagai regulator metabolisme. Untuk sumber vitamin sendiri itu banyak sih contohnya. Terus bahan tambahan atau feed additive. Feed additive ini tidak terlalu dibutuhkan oleh hewan tetapi juga digunakan sebagai obat-obatan. Contohnya itu vitamin tambahan, lalu vaksin dan sebagainya. Itu sebagai penunjang dalam peternakan atau bahan pakan ternak. Selanjutnya, fungsi energi itu sendiri. Energi yang dikonsumsi oleh ayam digunakan untuk pertumbuhan jaringan tubuh, produksi, aktivitas fisik, dan mempertahankan temperatur tubuh normal. Nah, banyak pakan yang dikonsumsi akan berpengaruh terhadap daya produksi ternak. Apabila energi yang dikonsumsi berlebih, maka yang dimanfaatkan dan disimpan dalam bentuk lemak. Ingat ya, dalam bentuk lemak. Untuk kelebihan energi dalam pakan akan menghasilkan lemak yang berbahaya, cenderung lebih berbahaya bagi proses metabolisme dan produksi ayam. Nah, selanjutnya ada fungsi protein. Protein sangat dibutuhkan oleh unggas yang sedang tumbuh dan yang sedang berproduksi. Fungsi protein ini untuk memproduksi enzim-enzim tertentu, hormon, dan antibodi. Protein diperlukan sebagai material pembentuk jaringan dan produk. Contohnya produknya itu telur. Nah, menurut Yasin tahun 1988, fungsi protein sendiri itu untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, pertumbuhan jaringan yang baru, metabolisme zat-zat vital dalam fungsi tubuh, dan enzim yang esensial bagi fungsi tubuh. Selain itu, protein juga merupakan sumber energi, meskipun bukan yang paling utama ya, kayak yang utama karbohidrat. Nah, ini protein itu lebih kompleks. Prosesnya lebih kompleks, jadi bukan sumber karbohidrat, bukan sumber energi yang utama. Selanjutnya, frekuensi pemberian pakan.
Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Herlina dan kawan-kawan tahun 2015, frekuensi pemberian pakan ayam jika dilakukan 2 kali pukul sekian dan sekian, lalu 4 kali pukul sekian dan pukul sekian tidak berpengaruh signifikan terhadap bobot karkas atau ayam ternak atau hewan ternak, karena pakan yang dikonsumsi ayam mampu dimanfaatkan oleh tubuhnya sebab kondisi lingkungan nyaman. Ingat ya, kondisi lingkungan yang nyaman yaitu 29 sampai 35 derajat Celcius. Frekuensi pemberian pakan dengan kondisi lingkungan yang nyaman mengakibatkan pakan yang diberikan dapat efisiensi digunakan untuk pertumbuhan. Nah, frekuensi pemberian pakan diberikan pada saat suhu tinggi kurang efisien, yang mengakibatkan pembongkaran energi akan pakan untuk menormalkan suhu tubuhnya dan dapat menghambat pertumbuhan potongan komersialnya. Nah, lalu ini ada rekomendasi minimum nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam broiler dari spesifik mulai dari starter, grower hingga finisher, yaitu dari feed intake per ekornya, yaitu starter yang dibutuhkan 250 gram, growernya 1000 gram, lalu periode pakan perharinya 0 sampai 10 kali, terus per hari, terus ini sampai sekian, ini sampai sekian. Lalu ada struktur pakannya, ada crumble atau pellet, bisa menggunakan crumble atau pellet. Lalu ada yang finisher, ada pellet. Lalu protein kasar kandungannya harus berapa persen? 21 sampai 22% untuk starter. Lalu untuk grower ini 19 sampai 20%. Lalu yang finisher 18 sampai 19%. Lalu energi metabolisme. Nah, starter 3035 kcal per kilogram. Lalu grower ada lisin yang dibutuhkan berapa persen sih? Starter 1,32%, lalu grower 1,19%, lalu finisher 1,05%. Nah, untuk kebutuhan nutrien ayam ras pedaging sendiri menurut standar nasional Indonesia, nah ini dapat dilihat nutrien yang dibutuhkan, kadar air. Yang starter itu 14%, yang finisher 14% sama. Lalu protein kasarnya 19% untuk starter, untuk finisher cuma 18%. Lalu lemak kasarnya yang dibutuhkan 7% sama 8%. Lalu serat kasar untuk starternya 6%, lalu untuk finishernya 6%. Lalu abu yang dibutuhkan 8% untuk starter, 8% untuk finisher sama. Lalu kalsium yang dibutuhkan 0,9 sampai 1,2% sama. Lalu P totalnya sama 0,6 sampai 1,0%. Lalu tersedianya ini, P tersedianya itu 0,4 sama. Ini 0,4 untuk starter dan finisher. Untuk energi metabolismenya yaitu ya sama, 2900 kcal per kilogram. Lalu untuk lisinnya 1,1% untuk starter dan 0,9% untuk finisher. Untuk metionin itu yang dibutuhkan untuk starter 0,4%. Lalu yang dibutuhkan untuk finisher 0,3%. Untuk gabungan metionin dan cysteine yang dibutuhkan 0,6% untuk starter. Lalu untuk finisher itu yang dibutuhkan 0,5%. Baik, untuk selanjutnya ini aku akan berikan contoh dari pakan ternak yang biasa dikonsumsi oleh unggas, baik itu ayam maupun bebek. Nah, untuk contoh yang pertama, di sini ada jagung. Bisa lihat nggak? Nah, ini jagungnya. Nah, jagung ini tuh dikonsumsi oleh ayam maupun bebek sih. Untuk baunya itu tidak berbau, terus ini cenderung lebih kasar dan bertekstur ketimbang pakan dalam bentuk instan. Terus jagung ini kan
bahan pakan alami kan, langsung tanpa ada olahan, jadi langsung dimakan oleh ayam. Nah, untuk yang kedua ada por ayam. Nah, por ayam ini bentuknya seperti ini, seperti apa ya, palet. Nah, untuk baunya itu gak enak sih, tapi ini tuh teksturnya kasar. Nah, bisa dilihat kan ini kasar, aku rasakan kasar. Terus baunya itu cenderung gak enak. Terus tapi ini tuh lebih kompleks ketimbang jagung. Oke, ya kan. Lalu yang terakhir ada dedak. Nah, dedak ini tuh cenderung lebih lembut, teksturnya seperti tepung. Terus baunya itu nggak menyengat banget, nggak menyengat. Tapi mungkin lebih kompleks yang ini ya, yang pur ini. Soalnya dari bau itu kayak kandungannya lebih tinggi ketimbang yang dedak ini. Jadi untuk biasanya sih para peternak itu antara pur sama dedak ini. Oke. Terima kasih atas waktunya.